Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Nabila duduk di ruang tamu rumah mewah itu sambil menggendong bayinya yang baru saja tertidur. Udara sore masuk melalui jendela besar yang terbuka lebar, tirai putih berayun pelan terkena hembusan angin. Ruang tamu itu dipenuhi cahaya keemasan, menambah hangat suasana meski hatinya masih terasa lelah setelah berhari-hari begadang menjaga buah hatinya. Ia menatap wajah kecil bayi laki-laki itu dengan tatapan penuh kasih. Betapa mungilnya tangan yang sesekali menggenggam udara, bibirnya bergerak pelan seolah bermimpi. Nabila tersenyum, rasa letihnya seakan hilang setiap kali menatap anaknya. "Kamu adalah hadiah terindah dalam hidup Mama," bisiknya lembut, meski suara itu hampir tak terdengar. Sejak melahirkan 2 bulan lalu, kehidupannya berubah drastis. Ia yang sebelumnya bisa dengan bebas mengatur waktu kini terikat dengan jadwal bayi yang tak menentu. Begadang setiap malam, bangun setiap kali anaknya menangis, hingga lupa memperhatikan dirinya sendiri. Rambutnya yang biasanya ditata rapi kini sering digelung seadanya. Wajah cantiknya jarang tersentuh riasan. Tapi ia tidak peduli. Baginya semua itu tak ada artinya dibandingkan bisa merawat darah dagingnya. Rumah itu sebenarnya terlalu besar untuk ditinggali oleh 3 orang saja. Arsitekturnya bergaya modern dengan pilar-pilar kokoh di bagian depan, halaman luas yang ditumbuhi pohon-pohon hias, serta kolam renang di sisi belakang. Semua itu adalah warisan dari orang tua Nabila. Ia tumbuh besar di rumah itu, mengenal setiap sudut dan ruangnya. Lalu setelah menikah dengan Doni, ia memilih tetap tinggal di sana agar bisa selalu dekat dengan kenangan masa kecil. Perlahan Nabila menaruh bayinya di ranjang bayi yang ada di ruang tamu. Ia menutupi tubuh mungil itu dengan selimut tipis, lalu menghela napas panjang. Dari dapur, aroma masakan yang dimasak Embok Sari, asisten rumah tangganya, mulai tercium. Hari ini Embok Sari memasak sayur asem kesukaan Nabila, lengkap dengan ikan goreng dan sambal terasi. Perutnya sebenarnya lapar, tapi rasa letih membuatnya hanya ingin duduk sebentar menikmati ketenangan. "Non, makan dulu ya. Badan jangan sampai lemes. Kasihan kalau bayinya nggak bisa nyusu dengan baik." Suara Mbok Sari terdengar dari arah dapur. Nabila menoleh sambil tersenyum. "Iya, Embok. Nanti aku makan. Lagi nungguin dia tidur pulas dulu." Embok Sari mendekat sambil membawa segelas jus jeruk. Ia meletakkannya di meja kecil dekat sofa. "Minimal minum ini dulu, Non. Biar segar. Kalau Non sakit, siapa nanti yang rawat adik bayi?" Nabila tertawa kecil sambil meraih gelas itu. "Terima kasih, Embok. Untung ada Embok yang selalu ingetin aku." Sambil menyeruput jus jeruk itu, matanya melirik ke arah pintu rumah yang masih tertutup rapat. Biasanya, sore seperti ini Doni sudah pulang. Tapi belakangan ia sering pulang lebih malam, dengan alasan pekerjaan menumpuk di kantor. Nabila mencoba memahami, meski di hatinya ada sedikit rasa rindu karena jarang menghabiskan waktu bersama. Doni bukan pria sembarangan. Ia tampan dengan tubuh tinggi atletis, senyumnya menawan, dan karirnya melesat pesat sejak beberapa tahun terakhir. Awalnya Doni hanyalah pegawai biasa di salah satu perusahaan properti. Tapi setelah menikah dengan Nabila, ia mendapatkan dukungan besar dari keluarga istrinya. Ayah Nabila mempercayakan beberapa proyek kepada Doni, dan dari sanalah ia mulai meniti kesuksesan. Nabila tak pernah menyesali keputusannya menikah dengan Doni. Meski banyak orang dulu berkata bahwa Doni hanya mengincar harta keluarga, Nabila menolak percaya. Ia yakin Doni mencintainya tulus. Kenangan masa pacaran mereka masih segar diingatannya. Betapa Doni selalu ada untuknya. Betapa Doni membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun kini, setelah hampir 3 tahun pernikahan, ada jarak halus yang mulai ia rasakan. Jarak yang mungkin tidak terlihat, tapi terasa menusuk pelan di hati seorang istri. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Doni masuk dengan langkah cepat, masih mengenakan jas kerja warna abu-abu. Wajahnya terlihat lelah, rambutnya sedikit berantakan, tapi tetap memancarkan pesona. Nabila berdiri, berusaha menyambut dengan senyum hangat. "Kamu sudah pulang," katanya pelan. Doni hanya mengangguk singkat sambil melepas sepatu dan meletakkan tas kerjanya di meja. Ia berjalan menuju sofa dan menjatuhkan tubuhnya, menyalakan televisi tanpa banyak bicara.
Nabila melirik ke arah ranjang bayi. Dia baru tidur. Mas, hari ini agak rewel. Mungkin karena cuaca panas. Jawab Doni singkat tanpa menoleh. Nabila duduk di sampingnya, mencoba memijat pundaknya. Capek banget, ya? Aku udah suruh Mbok Sari masak sayur asem kesukaan kamu. Mau makan sekarang atau nanti? Belakangan, sahut Doni. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara televisi yang terdengar. Nabila menatap wajah suaminya, mencoba membaca pikirannya. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia tak ingin berburuk sangka. Ia tahu pekerjaan Doni memang berat. Mas, aku tadi sempat kepikiran. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku mau mulai buka lagi bisnis butik kecilku. Lumayan buat isi waktu. Sekalian biar aku nggak jenuh di rumah terus. Ucap Nabila hati-hati. Doni memalingkan wajah dari televisi, menatap Nabila sekilas. Nggak usah mikirin itu dulu. Fokus aja sama anak. Urusan bisnis nanti aja kalau sudah waktunya. Tapi aku juga pengen tetap produktif. Mas, aku masih punya tim lama yang nungguin aku. Mereka juga butuh pekerjaan, jawab Nabila lembut. Sudahlah, jangan terlalu mikirin hal-hal yang bikin kamu capek. Lagian aku masih bisa biayain semuanya. Kamu nggak usah repot, ujar Doni datar, lalu kembali menatap layar televisi. Nabila terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Ia tahu Doni sedang lelah, tapi entah mengapa nada bicaranya akhir-akhir ini semakin dingin. Ia menunduk, tangannya memainkan jari-jarinya sendiri. Dari arah dapur, Mbok Sari keluar sambil membawa nampan berisi makanan. Tuan, makan dulu ya. Masih hangat ini. Doni menoleh sebentar lalu menggeleng. Nanti aja, Mbok. Simpan dulu. Nabila berdiri, mengambil piring, dan meletakkannya di meja. Makan sedikit aja dulu. Mas, nanti kalau kamu sakit gimana? Aku juga khawatir. Doni menarik napas panjang, lalu akhirnya mengambil sendok. Baiklah, tapi sedikit aja. Nabila tersenyum lega. Ia duduk menemani Doni makan, sambil sesekali menyendokkan sayur asem ke mangkuk. Dalam hati ia berharap kebersamaan kecil seperti ini bisa mengembalikan kehangatan yang dulu. Sambil makan, Doni bercerita singkat tentang pekerjaannya. Banyak proyek yang sedang ia tangani, klien-klien besar yang menuntut perhatian lebih, hingga sering harus rapat sampai larut malam. Nabila mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, meski sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ingin ia utarakan. Setelah selesai makan, Doni berdiri dan menuju kamar tanpa banyak bicara. Nabila hanya bisa menatap punggungnya, lalu menunduk sambil menahan gejolak di dada. Ia kembali ke ruang tamu, melihat bayinya yang masih tidur tenang. Ia duduk di samping ranjang bayi itu, mengelus kepala mungil anaknya. Mama baik-baik aja. Asal ada kamu, Mama bisa kuat. Di luar, langit mulai gelap. Lampu-lampu di halaman menyala, menerangi taman yang rapi. Rumah itu tampak indah dari luar, seakan tidak ada masalah sedikit pun. Namun di dalam hati Nabila, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Pagi itu matahari baru saja naik ketika tangisan bayi terdengar memenuhi kamar utama. Nabila terbangun dengan wajah lelah, matanya masih sembab karena kurang tidur. Dengan cepat ia bangkit, menggendong buah hatinya yang merengek keras. SSTT, jangan nangis sayang, Mama di sini, ucapnya lembut sambil menepuk-nepuk punggung kecil itu. Bayi itu masih menangis, wajahnya memerah, bibir mungilnya membuka menuntut susu. Nabila segera duduk di kursi menyusui yang berada di pojok kamar, menenangkan anaknya dengan penuh kasih. Tatapannya lembut, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Setelah beberapa menit, tangisan itu mereda. Si kecil kembali tenang. Matanya sayup-sayup tertutup sambil tetap berada di pelukan ibunya. Nabila menghela napas lega, meski rasa letih masih begitu nyata. Di sisi ranjang, Doni masih terbaring. Ia sempat berbalik badan, menutup telinga dengan bantal, lalu kembali terlelap. Sejak kelahiran bayi itu, Doni hampir tak pernah ikut terjaga di malam hari. Semua beban terletak pada Nabila. Ia tak mengeluh, meski dalam hati kadang terasa getir. Bapakmu memang sibuk, Nak, bisiknya pada bayinya. Tapi Mama akan selalu ada buat kamu. Hari itu adalah hari Sabtu.
Sinar matahari masuk melalui jendela besar, menembus tirai tipis, menyoroti lantai marmer yang mengilap. Di luar, suara burung-burung terdengar berceloteh. Rumah besar itu terasa hening. Hanya sesekali diisi suara Embok Sari yang sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Setelah memastikan bayinya tidur kembali, Nabila bangkit perlahan. Ia menaruh sang buah hati di ranjang bayi yang ditempatkan dekat tempat tidurnya, lalu masuk ke kamar mandi. Wajahnya yang pucat terpantul di cermin, lingkar hitam menghiasi bawah matanya. Ia tersenyum pahit. Beginilah wajah ibu baru, gumamnya. Air dingin yang membasuh wajah membuatnya sedikit segar. Ia menata rambutnya seadanya, lalu berganti pakaian dengan daster sederhana. Nabila bukan tipe wanita yang suka berdandan berlebihan di rumah, apalagi dengan kondisi masih menyusui. Di meja makan, sarapan sudah tersaji rapi. Roti bakar, telur dadar, buah segar, dan segelas susu hangat. Nabila duduk, menyendok makanan sedikit demi sedikit. Namun matanya sesekali melirik tangga, menunggu Doni turun. Beberapa menit kemudian, Doni muncul dengan kemeja kasual. Rambutnya disisir rapi, wajahnya segar. Ia memang selalu tampak sempurna setiap keluar kamar, seakan tak ada beban hidup yang membebaninya. "Selamat pagi, Mas," sapa Nabila ceria meski matanya masih lelah. Doni hanya mengangguk sambil duduk. Ia meraih segelas jus jeruk, meneguknya tanpa bicara. "Kamu ada rencana ke kantor hari ini? Kan hari Sabtu. Mungkin kita bisa jalan-jalan sebentar sama si kecil," kata Nabila hati-hati. "Aku ada janji sama klien. Jadi nggak bisa," jawab Doni datar. Nabila terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oh, baiklah. Aku kira kita bisa sedikit refreshing." "Nggak apa-apa, mungkin lain kali." Mereka sarapan dalam diam. Hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Sesekali Nabila mencoba membuka percakapan ringan tentang perkembangan bayi mereka, tapi Doni tampak tak begitu tertarik. Setelah selesai makan, Doni berdiri dan meraih kunci mobil. "Aku pergi dulu." "Mas, jangan lupa makan siang, ya. Jangan terlalu capek," pesan Nabila sambil mengantar hingga pintu. Doni hanya mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Suara deru mobilnya menghilang di kejauhan, meninggalkan Nabila berdiri di depan pintu dengan perasaan kosong. Ia kembali ke dalam rumah, melihat bayinya yang mulai menggeliat di ranjang. Senyumnya merekah lagi. "Setidaknya aku masih punya kamu. Nak, kamu alasan Mama untuk tetap semangat." Hari-hari Nabila kini dipenuhi rutinitas sebagai ibu. Bangun pagi, menyusui, mengganti popok, menidurkan, lalu kembali bangun tengah malam. Kadang tubuhnya terasa remuk, tapi setiap kali menatap wajah mungil itu, semua lelah hilang. Di sela kesibukan, ia mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal kecil. Membaca buku tentang parenting, menulis jurnal perkembangan anaknya, hingga sesekali menelpon sahabat lamanya untuk sekadar berbagi cerita. Namun tetap saja, ada rasa sepi yang tak bisa ia hindari. Sore itu, Nabila duduk di taman belakang rumah sambil memangku bayinya. Angin berhembus lembut, bunga-bunga bermekaran di sekitar taman, dan aroma tanah basah setelah disiram menenangkan hati. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. "Kalau ayahmu ada di sini, pasti indah sekali rasanya. Tapi nggak apa-apa, Mama tetap bahagia sama kamu," ucapnya sambil mengusap pipi bayi itu. Di kejauhan, Embok Sari datang membawa teh hangat. "Non, minum dulu biar segar. Jangan sering-sering melamun, nanti kepikiran macam-macam." Nabila tersenyum sambil menerima teh itu. "Makasih, Embok. Aku cuma, ya, kadang kangen suasana keluarga lengkap. Dulu ayah dan ibu selalu sempatkan waktu buat aku, meski sibuk. Aku harap Doni juga begitu sama anaknya." Embok Sari menatap Nabila dengan iba. "Tuan Doni memang sibuk kerja, Non. Mungkin hatinya lagi banyak pikiran. Non sabar saja, semua rumah tangga pasti ada masanya." Nabila mengangguk, meski hatinya tetap berat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa mungkin ini hanya fase sementara. Malam harinya, saat Doni pulang, bayi mereka kembali rewel. Nabila mondar-mandir menggendong sambil bersenandung pelan. Doni hanya menatap sebentar lalu masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, Doni naik ranjang dan menutup mata,
Sementara Nabila masih sibuk menenangkan bayi. Tak ada kata-kata, tak ada tawaran untuk membantu. Nabila merasakan hatinya teriris, tapi ia memilih diam. Ia tahu dirinya harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak yang sedang dipeluknya. Dan meski perlahan ia merasa semakin jauh dari suaminya, Nabila tetap berusaha menjaga agar rumah tangga itu tidak runtuh. Namun jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik. Sesuatu sedang berubah, dan ia tidak tahu apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan atau justru luka. Hari-hari berlalu, dan Nabila semakin terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai ibu. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan kebutuhan bayi, lalu memastikan rumah tetap rapi meski tenaganya terkuras. Ia masih dibantu Mbok Sari, tapi sebagian besar ia lakukan sendiri. Namun, semakin lama ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga. Doni, suaminya, makin jarang di rumah. Jika dulu setiap pagi mereka masih sempat sarapan bersama, kini Doni sering berangkat terburu-buru bahkan tanpa sempat berpamitan. Malam hari, ia pulang larut dengan wajah lelah, kadang langsung masuk kamar tanpa bicara banyak. Nabila berusaha memahami. Ia selalu berpikir mungkin pekerjaan Doni sedang benar-benar menumpuk. Tapi hatinya tetap terasa kosong. Ia rindu perhatian sederhana, sekadar senyum, pelukan, atau obrolan hangat sebelum tidur. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 11, Nabila masih terjaga di ruang tamu. Bayinya sudah tertidur di kamar. Ia duduk di sofa dengan lampu temaram, menunggu Doni pulang. Suara mobil akhirnya terdengar memasuki garasi. Beberapa menit kemudian, Doni masuk ke rumah. Jas hitamnya kusut, dasinya longgar, wajahnya tampak letih. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. "Aku nungguin kamu," jawab Nabila dengan suara lembut. "Aku bikin sup hangat, takut kamu belum makan." Doni menghela napas, lalu menaruh tas di meja. "Aku udah makan di luar. Tadi rapatnya panjang, sekalian makan sama klien." "Oh," Nabila terdiam sejenak. "Ya sudah kalau begitu. Tapi kamu capek banget, Mas. Mau aku pijitin?" "Enggak usah. Aku mau langsung tidur," sahut Doni cepat, lalu berlalu menuju kamar. Nabila hanya menatap punggungnya, dada terasa sesak. Ia duduk kembali di sofa, menggenggam tangannya sendiri. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan. Keesokan paginya, Nabila sedang menyuapi bayinya bubur halus saat Doni turun dari kamar. Ia sudah rapi dengan jas abu-abu. "Mas, hari Minggu nanti aku kepikiran ngajak kamu sama si kecil jalan-jalan ke taman kota. Katanya bagus buat bayi kena sinar matahari pagi," ucap Nabila penuh harap. Doni meraih kopernya, lalu berkata datar, "Aku nggak bisa. Hari Minggu ada meeting juga." "Meeting di hari Minggu?" tanya Nabila tak percaya. "Ya, dunia kerja nggak kenal libur, BIL. Kamu nggak usah banyak tanya," jawab Doni agak ketus. Nabila terdiam. Ia mencoba menahan perasaannya, tak ingin bertengkar di depan anak. Tapi hatinya terluka. Hari demi hari, perubahan sikap Doni makin jelas. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar, bahkan ketika libur. Jika di rumah, ia lebih banyak menatap ponselnya daripada mengobrol dengan istri. Nabila merasa seperti tak lagi menjadi bagian dari dunia Doni. Suatu sore, Nabila sedang duduk di taman belakang rumah sambil memangku bayinya. Ia melihat Doni pulang dengan mobil. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Dari dalam mobil, Nabila melihat sekilas seorang wanita berambut panjang turun sebentar, lalu cepat kembali masuk sebelum Doni memarkir. Jantung Nabila berdegup kencang. Ketika Doni masuk rumah, Nabila memberanikan diri bertanya, "Mas, tadi kamu sama siapa di mobil?" "Teman kerja," jawab Doni cepat. "Dia aku antar pulang sebentar. Rumahnya searah." "Oh," Nabila mencoba tersenyum. "Aku kira." "Jangan mikir aneh-aneh. Aku capek, Bel. Jangan bikin ribet," potong Doni, lalu masuk kamar. Hati Nabila mencelos. Kata-kata itu seperti tamparan. Ia merasa tak lagi punya ruang untuk bertanya, seolah kehadirannya hanya pengganggu. Malam itu, setelah menidurkan anaknya, Nabila duduk sendiri di kamar dengan buku jurnal di pangkuan. Ia mulai menuliskan perasaannya, sesuatu yang dulu sering ia lakukan. "Aku merasa kehilangan suamiku.
Dia ada secara fisik, tapi hatinya jauh. Aku rindu Doni yang dulu, yang penuh perhatian. Aku takut semua ini bukan sekadar sibuk kerja. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Air matanya menetes membasahi kertas. Ia menutup buku itu cepat-cepat, lalu meraih bayinya yang tidur di ranjang. Ia memeluknya erat. Kamu satu-satunya alasan Mama bertahan. Kalau bukan karena kamu, Mama mungkin sudah menyerah. Bisiknya sambil menahan isak. Hari-hari berikutnya, jarak antara Nabila dan Doni semakin terasa. Setiap percakapan selalu singkat, penuh nada dingin. Doni semakin jarang menyentuh istrinya, bahkan untuk sekadar menggenggam tangan. Nabila mulai menyadari bahwa rumah tangganya perlahan retak, meski belum ada pecahan yang benar-benar terlihat. Ia masih berusaha meyakinkan diri, mencoba menutup mata, tapi rasa gelisah itu semakin kuat. Di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Dan perubahan itu bisa jadi adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Hari-hari Nabila kembali diwarnai rutinitas yang melelahkan. Setiap pagi ia harus bangun lebih cepat, menyiapkan sarapan untuk Doni, merapikan pakaian kerja suaminya, sekaligus menenangkan bayinya yang sering terbangun lebih awal. Nabila seringkali belum sempat menyisir rambutnya dengan benar, tapi ia memaksakan diri agar semua terlihat rapi saat Doni beranjak pergi. Di ruang makan, Doni duduk dengan wajah muram sambil menatap layar ponselnya. Tangannya cekatan menekan layar, entah sedang membalas pesan siapa. Nabila meletakkan sepiring nasi goreng hangat di depannya, lengkap dengan telur mata sapi di atasnya. Aroma harum menyebar, tapi Doni hanya melirik sebentar lalu kembali menunduk. Kamu nggak coba dulu, Bang? Masih hangat, ucap Nabila pelan, berusaha terdengar manis. Doni hanya menggumam singkat. Nanti. Nabila terdiam. Ia sudah terbiasa dengan jawaban singkat dan dingin seperti itu. Dulu, setiap kali ia memasak, Doni selalu antusias mencicipi. Bahkan sering bercanda dan memuji masakannya. Tapi sekarang, senyum itu semakin jarang ia lihat. Bayinya mulai menangis dari kamar, membuat suasana semakin kacau. Nabila buru-buru berlari kecil untuk menggendongnya. Ia menepuk-nepuk pelan punggung kecil itu, berharap tangisnya mereda. Saat kembali ke ruang makan, ia mendapati piring nasi goreng sudah setengah dimakan. Tapi Doni makan dengan wajah datar tanpa komentar sedikit pun. Kamu buru-buru ya, Bang? Tanya Nabila hati-hati. Ya, ada rapat pagi ini, jawab Doni dingin. Ia meneguk teh hangat lalu berdiri. Jangan lupa bersihin rumah. Aku bawa tamu besok sore. Rumah harus rapi. Baik, Bang. Nabila hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang tidak nyaman. Doni melangkah pergi tanpa mencium keningnya seperti dulu. Ia hanya mengambil jasnya, meraih kunci mobil, dan berlalu. Pintu tertutup dengan bunyi keras, membuat bayi di pelukan Nabila sedikit tersentak. Setelah Doni pergi, rumah yang luas itu terasa hampa. Dinding-dindingnya memang kokoh, perabotannya mewah, tapi kehangatan yang dulu mengisi setiap sudutnya kini perlahan menghilang. Nabila menatap bayinya yang sudah mulai tenang. Kamu harus kuat ya. Nah, ibu ada di sini buat kamu. Bisiknya sambil mencium kening mungil itu. Hari itu, Nabila sibuk membersihkan rumah. Ia mengelap meja-meja, menyapu lantai, menata ulang vas bunga, bahkan memastikan semua tirai tidak berdebu. Ia ingin rumah terlihat sempurna jika ada tamu Doni yang datang. Tapi di balik semua kesibukan itu, hatinya terus bertanya-tanya. Siapa tamu yang akan Doni bawa? Kenapa tiba-tiba begitu penting? Malamnya, ketika Doni pulang, Nabila menyambutnya dengan senyum lemah. Ia menanyakan kabar pekerjaannya, tapi Doni menjawab singkat-singkat. Bahkan saat Nabila menceritakan tingkah lucu bayinya hari itu, Doni hanya mengangguk tanpa minat. Nanti kalau besok tamu datang, kamu jangan banyak bicara. Biarkan aku yang mengurus, ucap Doni sambil membuka jasnya. Nabila mengernyit pelan. Kenapa, Bang? Memangnya aku salah kalau menyapa tamu? Bukan gitu. Aku cuma nggak mau kamu salah omong. Lagian mereka orang penting. Orang penting seperti apa, Bang? Sudahlah, kamu nggak perlu tahu detailnya. Pokoknya siapin rumah. Siapkan makanan, tapi jangan banyak tanya. Ucapan itu menusuk hati Nabila. Ia merasa dirinya hanya sekadar pelayan di rumah sendiri. Tapi ia menahan diri,
tidak ingin memperkeruh suasana. Ia memilih diam, lalu masuk kamar untuk menidurkan bayinya. Malam itu Nabila tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan perkataan Doni. Rasa curiga muncul, bercampur dengan perasaan takut yang tidak jelas. Ada sesuatu yang disembunyikan Doni darinya. Ia bisa merasakannya. Keesokan sore, Nabila sudah menyiapkan semuanya. Ruang tamu ditata rapi, makanan disusun di meja makan. Bayinya sudah diberi susu agar tidak rewel. Ia duduk dengan gugup, menunggu tamu yang dimaksud. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar di halaman. Nabila menengok dari jendela, melihat Doni turun bersama seorang wanita muda. Wanita itu cantik, anggun, dengan rambut tergerai indah dan pakaian elegan. Mereka tampak akrab, bahkan berjalan beriringan sambil bercakap-cakap mesra. Jantung Nabila berdegup kencang. Ia merasa seolah dadanya ditusuk ribuan jarum. Siapa wanita itu? Kenapa Doni membawanya ke rumah? Pintu terbuka, Doni masuk sambil tersenyum lebar pada wanita itu. Senyum yang sudah lama tidak ia berikan kepada Nabila. Nabila, ini tamuku, ucap Doni datar, seolah tidak ada yang aneh. Nabila berdiri dengan tubuh kaku, menatap wanita itu yang kini tersenyum sinis padanya. Wanita itu melangkah masuk dengan percaya diri, seolah rumah megah itu adalah miliknya sendiri. Hak sepatu stiletto yang dipakainya beradu dengan lantai marmer, menimbulkan bunyi ketukan yang menambah tegang suasana. Nabila masih berdiri mematung di dekat ruang tamu, mencoba menata napasnya agar tidak terlihat kacau di depan mereka. Doni tampak sangat berbeda sore itu. Wajahnya berseri, senyumnya lebar, matanya berbinar. Nabila tidak ingat kapan terakhir kali ia melihat suaminya seterang itu. Tapi yang membuat hatinya tercekat adalah kenyataan bahwa ekspresi itu bukan ditujukan padanya, melainkan pada wanita asing yang kini berdiri anggun di ruang tamunya. Nabila, ini Clara, teman dekatku, kata Doni dengan nada yang terlalu ramah untuk sekadar memperkenalkan seorang teman. Wanita itu tersenyum tipis sambil mengulurkan tangan. Halo, saya Clara. Senang akhirnya bisa berkunjung ke sini. Nabila menatap uluran tangan itu sebentar. Ada sesuatu yang dingin dan menusuk dari tatapan mata Clara. Ia akhirnya menyambut uluran itu dengan tangan gemetar. Saya Nabila. Silakan duduk. Clara tersenyum puas, lalu duduk di sofa dengan santai. Doni ikut duduk di sampingnya. Jarak mereka terlalu dekat, bahkan lebih dekat daripada jarak Doni dengan istrinya sendiri. Nabila merasakan perutnya mual, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku sudah siapkan makanan di meja. Mungkin kalian mau langsung makan? Ucap Nabila mencoba sopan. Oh, kebetulan aku suka sekali masakan rumahan. Aku sudah dengar dari Doni kalau kamu jago masak, sahut Clara dengan nada yang seakan-akan penuh pujian, tapi terselip sesuatu yang merendahkan. Doni terkekeh kecil. Iya, Nab memang pintar masak. Kamu pasti suka, Clara. Nabila berjalan ke ruang makan, mengatur napas dalam-dalam sambil menata makanan yang sudah ia siapkan sejak siang. Ia sengaja memasak hidangan terbaiknya. Ayam bakar madu, sup bening dengan sayuran segar, sambal terasi, dan tumis udang. Semua ditata dengan indah di meja. Clara melangkah masuk ke ruang makan sambil menatap meja itu. Wah, lengkap sekali. Kalau dilihat-lihat, rumah ini besar dan indah ya. Pantas saja Doni betah. Nabila menahan diri. Ucapan itu terdengar manis, tapi seolah menyinggung bahwa Doni punya alasan lain untuk bertahan selain dirinya. Ia hanya tersenyum tipis. Mereka mulai makan. Clara sesekali memuji masakan Nabila, tapi dengan cara yang membuatnya terasa tidak tulus. Ayamnya enak, ya. Rasanya sederhana, tapi lumayanlah. Pasti resep turun-temurun, kan? Doni terkekeh, memandang Clara dengan tatapan kagum. Iya, Nab selalu masak begitu. Kamu kan suka masakan yang gak ribet. Nabila diam. Ia hanya memperhatikan bagaimana suaminya tampak lebih hidup saat berbicara dengan Clara. Seolah-olah semua kehangatan yang dulu pernah ia rasakan kini berpindah pada wanita itu. Bayinya mulai menangis dari kamar, membuat Nabila buru-buru berdiri. Saya ambil dulu bayi sebentar, katanya sambil melangkah cepat. Clara menatap kepergian Nabila dengan senyum miring. Begitu Nabila menghilang, Clara mendekat sedikit ke arah Doni. Suaranya menurun,
Tapi masih bisa terdengar jika seseorang mendengarkan dengan seksama. Kamu yakin masih mau terus begini, Don? Dia terlihat terlalu lemah. Doni terdiam sejenak, lalu menghela napas. Aku butuh waktu. Jangan bicara seperti itu di depannya. Kalau kamu nggak berani tegas, nanti aku yang repot. Clara memainkan rambutnya dengan manja. Aku nggak suka berbagi. Saat Nabila kembali sambil menggendong bayinya, ia berusaha menutupi kegelisahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan antara Doni dan Clara. Cara mereka saling bertukar tatap terlalu akrab, cara Clara berbicara terlalu intim. Clara bangkit dari kursinya, berjalan mendekat sambil menatap bayi di gendongan Nabila. Oh, jadi ini anakmu ya? Lucu sekali. Mirip Doni. Tangannya terulur, menyentuh pipi bayi itu dengan cara yang membuat Nabila merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di balik senyum Clara yang dingin, seolah tatapannya menyampaikan pesan bahwa ia bisa saja merebut segalanya kapanpun ia mau. Nabila menggenggam bayinya lebih erat. Ya, mirip ayahnya. Clara terkekeh, lalu menoleh pada Doni. Kamu beruntung punya anak sehat begini. Tapi ya, anak bukan segalanya, kan? Doni hanya tersenyum samar, tidak memberi jawaban. Malam itu setelah Clara pulang, rumah terasa semakin asing bagi Nabila. Doni tidak membahas kedatangan tamunya, bahkan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Nabila hanya bisa duduk di ruang tamu sambil menggendong bayinya yang sudah terlelap. Hatinya dipenuhi pertanyaan dan rasa takut yang belum terjawab. Di dalam dirinya, ada suara yang berbisik, sesuatu yang buruk sedang menunggu di depan. Pagi itu terasa berbeda bagi Nabila. Ia bangun lebih cepat dari biasanya, meski semalaman hampir tidak bisa tidur. Bayinya sudah terlelap di sampingnya, tapi pikiran Nabila penuh dengan bayangan tentang Clara. Setiap kali mengingat senyum sinis wanita itu, jantungnya berdebar kencang. Ada firasat buruk yang menempel kuat di benaknya, seperti kabut yang enggan pergi. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana. Tangan Nabila bekerja otomatis, mengiris sayuran, menanak nasi, menyiapkan lauk. Namun pikirannya melayang jauh. Kata-kata Clara semalam terus terngiang, terutama ketika wanita itu mengatakan anak bukan segalanya. Ada nada penuh sindiran yang menusuk. Ketika Doni turun dari kamar, ia sudah rapi dengan kemeja kerja dan dasi elegan. Wajahnya segar, berbeda dengan wajah letih Nabila yang belum sempat menyentuh bedak atau sisir. Nabila mencoba tersenyum, tapi Doni hanya melirik singkat. Makan dulu, Bang. Sudah siap, ucap Nabila lembut. Doni duduk tanpa banyak bicara. Ia mengambil sendok, menyuapkan nasi ke mulutnya dengan tatapan kosong. Hanya beberapa suapan lalu ia meletakkan sendoknya kembali. Kamu nggak selera? Tanya Nabila hati-hati. Biasa aja. Aku buru-buru, ada urusan. Nabila menunduk. Urusan kantor? Doni tidak langsung menjawab. Ia meneguk teh panas, lalu menatap Nabila sekilas. Kamu jangan terlalu banyak tanya. Nap, nggak usah khawatir. Fokus saja urusin rumah dan anak. Perkataan itu membuat Nabila tercekat. Dulu Doni selalu terbuka, bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Sekarang, jarak di antara mereka semakin lebar, seolah ada tembok yang tidak bisa ditembus. Setelah Doni pergi, Nabila duduk lama di kursi makan. Bayinya menangis dari kamar, memaksanya kembali ke kenyataan. Ia menggendong buah hatinya, menatap wajah mungil itu dengan air mata yang hampir jatuh. Kita harus kuat, Nak. Entah apapun yang terjadi, Ibu akan selalu ada buat kamu. Hari-hari berikutnya, kehadiran Clara semakin sering terasa. Doni kerap pulang larut malam dengan alasan lembur. Kadang ia pulang dengan aroma parfum asing menempel di bajunya. Nabila pura-pura tidak mencium, pura-pura tidak tahu. Tapi hatinya hancur sedikit demi sedikit. Suatu sore, Doni pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Nabila yang baru selesai menyusui bayinya segera menghampiri. Ada apa, Bang? Kok pulang cepat? Tanyanya. Aku mau kasih tahu sesuatu. Besok Clara akan datang lagi. Dia akan sering datang ke sini. Nabila menatap suaminya dengan mata membelalak. Sering datang? Untuk apa? Doni menyandarkan punggungnya ke sofa, menghela napas panjang.
Aku ada kerja sama bisnis dengan dia. Jadi wajar kalau kita sering ketemu. Aku nggak mau kamu bikin suasana nggak enak. Jadi kalau dia datang, kamu cukup sambut baik, siapkan apa yang perlu, tapi jangan ikut campur. Bisnis? Suara Nabila bergetar. Kenapa harus di rumah, Bang? Kenapa nggak di kantor saja? Clara nyaman di sini. Lagian rumah kita luas. Kenapa kamu ribut? Nabila terdiam. Ia ingin protes, tapi tatapan tajam Doni membuatnya membeku. Ada sisi lain dari Doni yang semakin asing. Ia tidak lagi berbicara dengan nada lembut, melainkan seperti seorang penguasa yang memberi perintah. Malam itu, Nabila tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap bayi yang terlelap. Di dalam dadanya, perasaan takut dan marah bercampur jadi satu. Kehadiran Clara semakin nyata, dan Nabila merasa perlahan-lahan rumah yang ia cintai akan direbut darinya. Keesokan harinya, Clara benar-benar datang. Kali ini ia membawa beberapa berkas dan laptop. Ia duduk di ruang tamu bersama Doni, tertawa kecil sambil membicarakan sesuatu yang tidak dimengerti Nabila. Dari dapur, Nabila bisa mendengar tawa mereka. Suara itu membuat dadanya sesak. Ia membawa minuman ke ruang tamu, meletakkannya di meja dengan sopan. Clara melirik sekilas. Terima kasih, Nabila. Kamu baik sekali, ya. Pasti capek ngurus anak sendirian. Nabila menelan ludah. Sudah biasa. Saya senang menjalaninya. Clara tersenyum tipis. Iya, baguslah. Karena nggak semua orang bisa betah ngurus rumah dan anak. Ada yang lebih cocok mengurus hal-hal besar bersama suaminya. Doni menatap Clara dengan ekspresi yang sulit dibaca, sementara Nabila hanya bisa berdiri membeku. Kata-kata itu jelas ditujukan untuk merendahkannya. Setelah itu, Nabila kembali ke dapur. Ia berdiri di depan wastafel, menahan air mata agar tidak jatuh. Tangannya menggenggam erat gelas kosong, hampir pecah karena tekanan. Kenapa semua berubah secepat ini? Bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Nabila. Clara datang semakin sering, bahkan terkadang menginap dengan alasan pekerjaan yang harus diselesaikan. Nabila tidak berdaya. Doni selalu membela Clara, dan semakin hari semakin menjauh darinya. Dalam diam, Nabila mulai menyimpan semua rasa sakit itu. Ia tidak berteriak, tidak melawan, hanya mengamati dengan hati yang semakin keras. Ia tahu suatu saat ia harus melakukan sesuatu. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menahan semua luka. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Clara datang lebih pagi dari biasanya, mengenakan gaun elegan dengan aroma parfum yang menyengat. Ia tidak lagi bersikap seperti tamu. Ia masuk ke rumah tanpa mengetuk, seakan pintu itu miliknya. Nabila yang sedang menyuapi bayinya di ruang tengah hanya bisa menatap terkejut. Pagi, Nab, sapa Clara ringan, seolah sudah sangat akrab. Doni ada di dalam, kan? Nabila menelan ludah. Iya, dia ada di kamar kerja. Bagus. Clara tersenyum tipis lalu berjalan melewati Nabila tanpa menoleh lagi. Nabila merasakan sesuatu yang menusuk di dadanya. Wanita itu bukan hanya masuk rumahnya, tapi juga mulai mengambil alih ruang dan perhatian yang seharusnya menjadi miliknya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara tawa dari ruang kerja Doni. Suara Doni yang biasanya dingin kini terdengar hangat, bercampur dengan suara Clara yang melengking manja. Nabila menunduk, menyuapi anaknya dengan tangan bergetar. Ia tidak ingin bayinya melihat air mata ibunya jatuh. Menjelang siang, Nabila menyiapkan makan siang. Ia mengatur meja makan dengan hati-hati, meski di dalam hatinya penuh dengan kegelisahan. Doni dan Clara keluar dari ruang kerja bersama, keduanya tampak begitu akrab. Clara bahkan menggandeng lengan Doni, membuat Nabila hampir kehilangan kendali. Aku lapar sekali, ucap Clara sambil tertawa. Nabila, masakannya sudah siap belum? Nabila menoleh, berusaha tersenyum walau hatinya hancur. Sudah, silakan duduk. Mereka bertiga makan di meja yang sama, tapi suasana terasa tidak adil. Clara terus mengobrol dengan Doni, sementara Nabila hanya diam, menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Sesekali Clara berpura-pura memuji masakan Nabila, tapi nadanya terdengar meremehkan. Lumayan enak, Nab. Kamu pasti sering masak karena nggak ada kesibukan lain, kan? Katanya sambil tertawa kecil. Doni ikut tertawa,
membuat wajah Nabila memerah. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Setelah makan siang, Clara masih tinggal. Ia bahkan ikut duduk di ruang keluarga, menonton televisi bersama Doni. Bayi Nabila menangis di kamar, membuatnya berlari kecil untuk menenangkan. Ketika kembali, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya hampir berhenti berdetak. Clara bersandar di bahu Doni, sementara suaminya tidak berusaha menyingkirkan. Nabila berdiri kaku di ambang pintu, napasnya tersengal. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi lidahnya keluh. Clara melirik sekilas, lalu tersenyum penuh kemenangan. Sore itu, Doni memanggil Nabila ke kamar. Wajahnya serius. Clara masih duduk di ruang tamu, pura-pura tidak mendengar. "Aku mau ngomong, Nab," kata Doni dengan suara tegas. Nabila menunduk. "Ada apa, Bang?" "Aku nggak mau lagi kamu pasang wajah muram di depan Clara. Dia tamuku, partner kerjaku. Kamu harus bisa menghargai. Jangan bikin dia nggak nyaman." "Bang?" Suara Nabila bergetar. "Kenapa harus sejauh itu? Kenapa kamu biarkan dia begitu dekat dengan kamu? Aku istrimu. Aku..." "Cukup, Nab." Doni menatap tajam. "Jangan bandingkan dirimu dengan dia. Dia lebih ngerti urusan besar. Sedangkan kamu, tugasmu di rumah. Urusin anak, urusin rumah. Jangan ganggu urusan lain." Kata-kata itu menusuk hati Nabila. Ia merasa seolah semua pengorbanannya tidak berarti. Ia sudah memberikan segalanya. Bahkan rela menunda mimpinya sendiri demi Doni. Tapi sekarang, suaminya sendiri merendahkannya di rumah yang dulu mereka bangun bersama. Malam itu, Nabila duduk lama di samping bayi yang sudah tidur. Lampu kamar redup, suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Air matanya jatuh tanpa henti. "Apa salahku, Nak? Kenapa ayahmu berubah seperti ini?" bisiknya lirih. Tapi di balik air mata itu, mulai tumbuh sesuatu yang lain. Rasa sakit yang ia simpan semakin menumpuk, berubah menjadi bara kecil di dalam hatinya. Ia tahu, jika terus begini, suatu hari bara itu akan meledak. Hari berganti, tapi luka di hati Nabila semakin dalam. Sejak malam Doni mengusirnya, bayangan itu terus menghantui. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana tatapan suaminya yang dingin, bagaimana nada suaranya yang tegas tanpa belas kasih, bahkan wajah puas gundik itu saat melihat dirinya diusir. Semua itu menempel kuat di pikirannya, membuat setiap helaan napas terasa sesak. Nabila kini tinggal sementara di rumah sederhana peninggalan almarhum ayahnya. Rumah itu jauh berbeda dengan rumah megah yang pernah ia huni bersama Doni. Dindingnya kusam, catnya mulai mengelupas, dan atapnya berdecit setiap kali angin kencang bertiup. Namun, meski sederhana, disinilah satu-satunya tempat ia merasa aman bersama bayinya. Pagi itu, Nabila terbangun karena tangisan kecil dari bayinya. Dengan mata sembab, ia segera meraih anaknya, menggendong dengan penuh kasih sayang. Bayi mungil itu menatapnya polos, seolah memberi kekuatan yang tak ternilai. "Jangan khawatir, Nak. Mama akan berjuang demi kamu. Kita nggak butuh siapapun lagi," bisiknya pelan. Namun, di balik ketegaran itu, ada rasa takut yang besar. Nabila tidak punya pekerjaan, tabungannya sudah banyak tersedot selama bersama Doni karena hampir semua harta atas nama suaminya. Ia merasa seakan kehilangan segalanya hanya dalam sekejap. Yang tersisa kini hanya dirinya dan bayinya. Di sela keputusasaan itu, Nabila mulai mengingat sesuatu. Ayahnya pernah berpesan sebelum meninggal bahwa ada sesuatu yang ia titipkan di kantor notaris. Waktu itu, ia tidak terlalu memperhatikan karena sibuk dengan kehidupan rumah tangganya bersama Doni. Namun sekarang, pesan itu kembali terngiang-ngiang. Ada kemungkinan ayahnya meninggalkan sesuatu untuknya. Entah harta, surat penting, atau mungkin sekadar pesan terakhir. Dengan sisa semangat yang muncul, Nabila menghubungi notaris yang pernah bekerja sama dengan ayahnya. Suara di seberang telepon memastikan bahwa memang ada sebuah dokumen penting yang dititipkan untuknya. Hatinya berdebar kencang. Keesokan harinya, Nabila pergi ke kantor notaris itu dengan menggendong bayinya. Ia disambut dengan ramah oleh staf kantor, lalu diarahkan ke ruang utama. Notaris yang sudah cukup tua itu tersenyum kecil, lalu memberikan sebuah map coklat. "Ini amanat dari ayah Anda. Kami sudah menyimpannya bertahun-tahun, dan sesuai permintaan beliau,
hanya boleh diberikan langsung kepada Anda setelah beliau tiada. Tangan Nabila gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya terdapat surat wasiat dan beberapa dokumen kepemilikan aset. Matanya melebar tak percaya. Ayahnya ternyata meninggalkan sejumlah harta yang cukup besar, termasuk beberapa tanah strategis dan saham perusahaan yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Air matanya menetes deras, bukan hanya karena lega, tapi juga karena rasa bersalah. Ia baru menyadari betapa bijaksananya sang ayah, yang diam-diam menyiapkan sesuatu untuknya. Namun, bersamaan dengan rasa lega itu, muncul pula tekad baru. Jika Doni berpikir telah berhasil merebut semua yang ia miliki, maka ia salah besar. Nabila kini punya modal untuk bangkit. Ia bisa membangun kembali kehidupannya. Bahkan lebih dari itu, ia bisa membuat Doni dan gundiknya menyesali semua perbuatan mereka. Sepulang dari kantor notaris, Nabila duduk lama di ruang tamu rumah sederhana itu. Ia menatap bayinya yang tertidur pulas. Senyum tipis terukir di bibirnya, meski matanya masih basah. Kita nggak akan selamanya menderita. Nak, Mama janji, kita akan lebih kuat. Dan mereka akan menerima balasan. Di sisi lain, Doni sedang menikmati hari-harinya bersama gundiknya di rumah mewah yang dulu pernah ditempati Nabila. Mereka mengadakan pesta kecil, mengundang teman-teman baru yang kebanyakan hanya datang untuk menikmati kemewahan. Doni mabuk oleh perhatian palsu, merasa dirinya semakin hebat karena punya kekayaan dan seorang wanita muda di sisinya. Ia bahkan tidak pernah menanyakan kabar Nabila atau bayinya. Namun, di balik kebahagiaan palsu itu, ada tanda-tanda yang mulai muncul. Keuangan Doni perlahan tidak sekuat dulu karena ia boros, dan banyak aset yang sebenarnya tidak benar-benar ia kuasai sepenuhnya. Sebagian besar hanya pinjaman atau sekadar nama di atas kertas yang bisa sewaktu-waktu ditarik kembali. Tapi Doni terlalu sombong untuk menyadarinya. Hari-hari Nabila mulai berubah. Ia tidak lagi hanya menangisi nasib, melainkan mulai menyusun rencana. Ia membaca ulang semua dokumen peninggalan ayahnya, mempelajari dengan teliti apa saja yang bisa ia kelola. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan bayinya. Malam itu, ketika semua orang di rumah sekitar terlelap, Nabila duduk di meja kecil dengan tumpukan dokumen di depannya. Matanya fokus, pikirannya mulai menyusun langkah demi langkah. Balas dendam bukan lagi sekadar kata, melainkan sebuah tujuan yang nyata. Dalam kesunyian itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Doni tidak akan pernah lagi merendahkannya. Gundik itu tidak akan pernah merasa menang. Dan suatu saat nanti, mereka berdua akan merasakan pahitnya kehilangan, seperti yang pernah ia rasakan. Hari-hari Nabila mulai dipenuhi dengan kesibukan baru. Setelah menemukan dokumen warisan ayahnya, ia seakan mendapat nafas segar yang menghidupkan kembali harapannya. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya, lalu mengurus bayi mungil yang menjadi alasan terbesar untuk tetap bertahan. Setelah itu, ia membuka lembar demi lembar dokumen, mencoba memahami apa yang bisa ia lakukan. Rumah peninggalan ayahnya mungkin sederhana, tetapi di dalamnya kini bersemayam tekad yang jauh lebih besar dari segala kemewahan yang pernah ia miliki. Nabila belajar membaca catatan saham, mempelajari peta tanah, bahkan menghubungi beberapa orang lama yang pernah bekerja sama dengan ayahnya. Ia tidak lagi sekadar seorang ibu rumah tangga, melainkan seorang wanita yang perlahan menemukan kekuatannya sendiri. Siang itu, Nabila duduk di teras rumah dengan bayi yang tertidur di pangkuannya. Angin sepal-sepal membuat dedaunan bergoyang pelan. Ia menatap jauh ke arah jalan, seolah melihat masa depan yang perlahan terbuka. Kita bisa, Nak. Mama janji, kamu nggak akan tumbuh dalam penderitaan, bisiknya sambil mengecup kening bayinya. Namun, di sisi lain kota, Doni sama sekali tidak menyadari apa yang sedang disiapkan oleh mantan istrinya. Ia sibuk dengan pesta, dengan gundiknya, dengan pergaulan semu yang hanya menguras uang dan tenaga. Gundiknya, seorang wanita muda bernama Rani, semakin pandai memainkan peran. Di depan Doni, ia tampak manja dan penuh kasih. Namun di belakangnya, ia lihai mengatur agar semua kemewahan tetap mengalir kepadanya. Doni buta karena hatinya sudah dipenuhi rasa bangga semu. Malam hari, ketika Doni sedang duduk di ruang tamu rumah mewah itu, Rani menghampirinya dengan secangkir minuman. Sayang, aku senang banget sama kehidupan kita sekarang. Kamu benar-benar laki-laki luar biasa. Lihat semua ini, siapa yang bisa nyamain? Katanya dengan senyum menawan.
Doni hanya tertawa sombong, merasa dirinya telah berhasil memenangkan segalanya. Namun, di balik senyum itu, Rani menyimpan niat lain. Ia tahu Doni mulai boros, keuangan makin rapuh, tapi ia pura-pura tidak peduli. Baginya, yang penting ia bisa menikmati sebanyak mungkin sebelum semua itu hancur. Sementara itu, Nabila diam-diam mendatangi salah satu tanah warisan ayahnya yang terletak di pinggiran kota. Meski tidak berada di tengah keramaian, lokasi itu strategis untuk dijadikan usaha. Ia berdiri di sana cukup lama, membayangkan sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membangun sesuatu, bukan hanya demi harta, tetapi juga demi martabatnya. Beberapa hari kemudian, Nabila menemui seorang sahabat lama ayahnya yang dulu pernah dipercaya mengelola sebagian bisnis. Lelaki paruh baya bernama Pak Hendra itu terkejut melihat kedatangan Nabila. "Kamu mirip sekali sama ayahmu. Dulu beliau orang yang sangat bijaksana. Aku senang kamu datang," ucapnya sambil menyalami Nabila hangat. Mereka berbincang lama, membicarakan banyak hal tentang masa lalu ayahnya, termasuk peluang yang masih bisa dijalankan dari aset-aset yang tersisa. Pak Hendra bahkan menawarkan bantuan untuk menghubungkan Nabila dengan beberapa relasi lama ayahnya. Hati Nabila bergetar. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, ia merasa tidak sendirian. Ada orang-orang yang bersedia membantunya bangkit. Sepulang dari pertemuan itu, Nabila duduk di kamar kecilnya sambil menatap bayinya yang tertidur pulas. "Kita punya jalan, Nak. Kita akan mulai dari sini," ucapnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Di sisi lain, kabar kecil tentang aktivitas Nabila mulai sampai ke telinga Doni. Salah satu kerabat jauh yang tidak sengaja melihat Nabila di kantor notaris kemudian menyebarkannya. Doni yang sedang duduk santai di ruang tamu mendengarnya dari telepon. Wajahnya seketika berubah. "Apa? Dia masih berani urus-urus dokumen? Bukannya semua harta sudah di tanganku?" katanya dengan nada tinggi. Rani yang duduk di sampingnya melirik dengan tatapan curiga. "Sayang, kamu yakin udah ambil semua? Jangan-jangan masih ada yang disembunyiin sama dia?" tanyanya dengan nada manis tapi menusuk. Doni mendengus, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Paling cuma dokumen gak penting. Lagian, aku udah punya semua yang dia butuhin. Dia gak mungkin bisa bangkit lagi." Tapi di dalam hati kecilnya, Doni mulai merasa resah. Malam itu, Doni tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Nabila dengan wajah tenangnya terus menghantui pikirannya. Ia tahu betul bahwa Nabila bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dan jika benar ada sesuatu yang ditinggalkan oleh ayahnya, maka ia bisa saja kembali berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Doni tenggelam dalam kecemasan yang tak ia akui, Nabila justru semakin kokoh melangkah. Ia tahu balas dendam tidak bisa dilakukan terburu-buru. Semuanya harus disusun rapi, perlahan, hingga saat yang tepat tiba. Hari demi hari, langkahnya semakin nyata. Ia mengurus dokumen kepemilikan dengan teliti, memulai pembicaraan bisnis dengan beberapa pihak, dan memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Nabila bukan lagi wanita yang pernah menangis terseduh di depan pintu rumah mewahnya saat diusir. Ia kini seorang ibu sekaligus pejuang yang siap menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Malam larut, rumah sederhana itu senyap. Nabila duduk di kursi kayu, lampu temara menerangi wajahnya. Ia menulis sesuatu di sebuah buku catatan. Daftar rencana, langkah demi langkah yang harus ia tempuh. Tangannya berhenti sejenak. Lalu ia menatap bayi mungilnya. Senyum kecil tersungging di bibirnya. "Kamu adalah alasan Mama bertahan. Dan kamu juga alasan Mama akan melawan. Tunggu waktunya, Nak. Mereka akan merasakan apa yang pernah kita rasakan." Langkah Nabila semakin mantap dari hari ke hari. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya. Bayinya masih terlelap dalam buayan sederhana. Wajah mungilnya begitu damai seolah tak pernah tahu bagaimana kerasnya dunia luar. Nabila menatap anaknya lama sekali, lalu menghela napas panjang. "Kamu gak boleh tumbuh dengan rasa sakit seperti Mama. Kamu harus punya masa depan yang lebih indah. Dan untuk itu, Mama harus berdiri kuat," ucapnya lirih, lalu bangkit dari duduknya. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Hari itu ia berencana bertemu kembali dengan Pak Hendra dan beberapa rekan lama ayahnya yang bersedia membuka pintu untuknya. Dengan membawa map berisi dokumen warisan, Nabila melangkah keluar dari rumah kecil itu. Udara pagi cukup dingin,
namun justru menambah semangatnya. Di sebuah kafe tenang di pusat kota, Nabila duduk bersama Pak Hendra dan dua orang lain. Seorang wanita berusia 40-an bernama Bu Ratna, serta seorang pria muda energik bernama Aldi. Mereka semua adalah orang-orang yang dulu sempat bekerja sama dengan ayahnya. Kalau kamu benar-benar mau bangkit, Nabila, kita bisa mulai dari aset tanah di pinggiran kota itu. Lokasinya strategis. Aku tahu ada beberapa investor yang mungkin tertarik. Tinggal kamu putuskan, apakah mau dijual atau dikelola sendiri, ujar Bu Ratna sambil menatap Nabila dengan penuh keyakinan. Nabila menunduk sejenak, lalu berkata, aku nggak mau sekadar jual. Aku ingin mengelola sendiri, membangun sesuatu yang bisa jadi pijakan masa depan. Aku mau berdiri di atas kaki sendiri. Pak Hendra tersenyum bangga. Kamu benar-benar punya semangat ayahmu. Kalau begitu, kita bisa mulai merancangnya. Tapi ingat, perjalanan ini nggak akan mudah. Akan banyak yang meremehkanmu, bahkan mungkin menghalangi. Aku sudah terlalu sering diremehkan, Pak. Bahkan orang yang seharusnya melindungiku justru mengkhianatiku. Sekarang saatnya aku buktikan, aku bisa tanpa dia, jawab Nabila mantap. Sementara itu, di rumah mewah yang kini ditempati Doni dan Rani, suasana tampak berbeda. Doni mulai sering menerima telepon dari pihak bank, beberapa menagih cicilan yang menunggak. Ia juga mendapat laporan bahwa beberapa rekan bisnisnya mulai menarik diri karena gaya hidupnya yang boros dan tidak profesional. Sayang, kenapa kelihatan tegang? Tanya Rani sambil duduk di sampingnya, memeluk lengannya manja. Doni mendengus kesal. Cuma masalah kecil. Ada beberapa pembayaran yang telat, tapi gampang diatur. Rani tersenyum samar, tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan sekadar masalah kecil. Ia sudah melihat tanda-tanda keruntuhan yang perlahan muncul. Namun ia tidak berkata apa-apa, karena baginya yang terpenting adalah menikmati semua kemewahan selagi masih bisa. Hari-hari berikutnya, Nabila mulai aktif mendatangi kantor, bertemu dengan orang-orang penting, dan menyusun rencana bisnis. Ia bahkan mulai membangun kepercayaan diri dengan tampil tegar di depan umum. Orang-orang yang dulu mengenalnya hanya sebagai istri Doni, kini melihat sisi lain dirinya. Seorang wanita kuat yang siap memimpin. Suatu sore, setelah pertemuan panjang dengan calon investor, Nabila pulang dengan langkah lelah tapi hati bersemangat. Ia menatap bayinya yang tersenyum melihatnya datang, lalu memeluknya erat. Mama capek, nak, tapi ini semua buat kamu. Kita akan punya kehidupan baru, lebih baik, lebih kuat. Namun, langkahnya tidak luput dari pengawasan. Doni mulai mendengar kabar bahwa Nabila kerap terlihat di kantor-kantor penting, bahkan ada gosip bahwa ia sedang mempersiapkan bisnis besar. Hatinya gelisah, ego dan rasa takut bercampur jadi satu. Jangan-jangan dia benar-benar dapat sesuatu dari ayahnya. Gumam Doni sendirian di ruang kerjanya. Ia mencoba menghubungi beberapa orang untuk memastikan, namun informasi yang didapat semakin membuatnya resah. Suatu malam, Doni duduk termenung dengan segelas minuman di tangannya. Rani menghampirinya, duduk di pangkuannya dengan senyum menggoda. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu kelihatan kepikiran terus? Jangan bilang gara-gara perempuan itu. Dia bukan perempuan itu. Dia ibu dari anakku, jawab Doni ketus. Rani mengerutkan dahi, lalu tertawa kecil. Kalau dia cuma ibu rumah tangga yang kamu usir, kenapa kamu masih takut sama dia? Bukannya sekarang kamu yang punya segalanya? Doni terdiam. Kata-kata Rani memang terdengar logis. Tapi entah mengapa bayangan Nabila yang tegar dengan senyum dinginnya selalu menghantui pikirannya. Ia tahu Nabila bukan tipe wanita yang bisa dikalahkan hanya dengan sekali tendangan keluar dari rumah. Sementara itu, Nabila semakin fokus menyusun jalannya. Ia sadar waktu akan menjadi kunci. Ia tidak terburu-buru, tidak pula gegabah. Ia ingin ketika tiba waktunya, Doni dan gundiknya benar-benar terhantam keras, merasakan pahitnya kehilangan seperti yang pernah ia alami. Malam semakin larut, lampu kamar kecil itu temaram. Nabila menatap buku catatannya, lalu menulis sebuah kalimat dengan huruf tebal. Aku akan membalas. Tangannya berhenti. Matanya menatap lurus ke arah bayinya yang sedang tidur. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan lagi senyum lemah, melainkan senyum penuh tekad. Ini baru permulaan, nak. Mereka akan tahu siapa yang sebenarnya kalah. Langit malam tampak kelam,
Hanya rembulan yang menggantung pucat di atas rumah sederhana tempat Nabila tinggal. Dari jendela kecil kamar itu, cahaya bulan masuk, menerangi wajahnya yang tenang. Bayinya sudah tertidur pulas. Napas mungilnya teratur, membawa rasa damai di tengah badai yang masih menanti. Nabila duduk di kursi kayu, memandangi tumpukan dokumen dan catatan rencana di meja. Tangannya menyentuh lembut kertas itu, seolah menyentuh masa depan yang sedang ia rajut. Hatinya tidak lagi penuh air mata, melainkan api yang membara. Ia tidak lagi sekadar seorang istri yang terbuang, melainkan seorang ibu dan wanita yang bersiap menuntut balasan. Di kejauhan, rumah megah Doni berdiri dengan lampu-lampu terang. Suara pesta, tawa, dan musik terdengar samar. Doni mungkin masih tertawa, Rani mungkin masih merasa menang. Namun, tanpa mereka sadari, badai tengah dipersiapkan. Nabila menatap jauh keluar jendela, senyum dingin mengembang di bibirnya. Aku dan bayiku pernah jatuh, tapi dari kejatuhan itu, aku menemukan sayapku sendiri. Waktunya akan tiba. Dan saat itu datang, mereka akan tahu aku bukan lagi wanita yang bisa diinjak. Malam semakin larut, tapi semangat dalam hati Nabila justru semakin menyala. Di pangkuannya, ada dua hal yang tidak akan pernah ia lepaskan. Cinta untuk anaknya, dan janji balasan bagi mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Sebuah babak baru akan segera dimulai.